Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allum wa ta'lim al-fadada wal istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan sekarang kita sampai kepada hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 ini hadis tentang larangan untuk melampiaskan kemarahan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Hafalkan itu. Ada banyak manfaat. Abdurrahman bin Sakhar. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi kemudian berkata kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat." Kata laki-laki ini, minta amalan, minta nasihat kepada Rasulullah. Seperti ini berarti Abu Hurairah itu ada. Abu Hurairah ada, kemudian melihat ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah minta diberi wasiat. Ya Rasulullah, beri aku wasiat, beri aku nasihat, beri aku amalan. Apa kata Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Kemudian laki-laki ini tanya lagi, amalan apa lagi wahai Rasulullah? Nasihat apa lagi? Wasiat apa lagi? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan marah. Sampai berulang-ulang. Tanya lagi, amalan apa wahai Rasulullah? Nasihat apa? Wasiat apa? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran. Rasulullah mengulang-ulang berkali-kali. Qala la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa bedanya yang meriwayatkan Abu Hurairah dengan Imam Bukhari? Artinya Imam Bukhari itu menukil dari Abu Hurairah. Seperti itu yang ada di dalam kitabnya Sahih Bukhari atau di dalam kitab Al-Adab karya Al-Imam Al-Bukhari. Artinya Imam Bukhari sendiri tidak langsung mengetahui kejadian itu. Yang menyampaikan itu ya Abu Hurairah itu. Kemudian turun-temurun sampai kepada Imam Al-Bukhari. Ini pentingnya kenapa orang itu dilarang untuk marah. Tapi yang perlu diketahui bahwasanya marah itu pasti ada pada setiap orang. Justru kalau sifat marah ini tidak ada pada diri seseorang, itu namanya orang bermasalah. Marah itu harus ada. Hanya saja nanti ada pembagiannya. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Apa definisi dari marah itu? Marah itu apa? Arti marah itu sendiri apa? Definisi, pengertian marah itu apa? Dalam kitab ini Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah disebutkan marah itu adalah thawranu damil qalbi wa ghalayanihi inda tawajjuhi makruhin ila syahsi. Yaitu mendidihnya darah yang ada di dalam hati ketika kita menjumpai sesuatu yang tidak kita sukai. Itu marah itu namanya. Mendidihnya darah yang ada di dalam hati ketika kita menjumpai sesuatu yang tidak kita sukai. Contoh, apa contohnya? Dihina. Langsung didih darahnya. Kayak apa namanya? Air yang baru dimasak. Langsung mendidih. Itu namanya marah. Wa iradatul intiqam, dan ingin melampiaskan kemarahannya. Itu namanya definisi marah.
Marah ini sangat berbahaya. Karenanya kenapa Rasulullah sampai mengulang-ulang la taghdab, la taghdab. Dikira laki-laki ini ada amalan yang lain. Ternyata amalannya tetap sama, la taghdab. La taghdab, jangan marah. Kenapa memangnya? Marah bahayanya apa? Salah satu bahaya yang ditimbulkan dari sifat marah adalah dalam satu hadis disebutkan al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabrul asal. Ghadab itu, marah itu bisa merusak iman sebagaimana cuka bisa merusak madu. Cuka rasanya apa? Kecut. Kecut. Madu manis. Coba seandainya cuka ditaruh di madu, gimana? Rusak rasanya madu ya. Itu juga sama, marah itu bisa merusak iman. Kalau orang sudah marah, imannya rusak. Sebagaimana ada madu dicampur dengan cuka, itu bisa rusak. Terkait dengan cuka, itu Rasulullah pernah tanya kepada salah satu istrinya, apakah ada makanan di rumah? Tidak ada. Adanya apa? Cuma cuka. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik makanan, sebaik-baik lauk adalah cuka. Saking tidak ingin menyakiti istrinya. Ini berarti juga cuka itu memiliki keistimewaan. Karenanya saya itu sering meniru Rasulullah. Ketika misalkan masuk ke satu warung bakso, warung mie ayam itu pasti yang saya dahulukan cuka. Kenapa? Disebutkan dalam hadis. Ya, kayak gitu ada ilmunya. Disebutkan dalam hadis. Saya niru karena cuka pernah disebut oleh Rasulullah. Jadi jangan mendahulukan yang lain, saus, kecap, atau yang lain, cabai gitu. Ini ilmu yang sepele. Ini pikiran saya sendiri. Saya tidak meniru siapa-siapa. Saya merenung. Saya baca-baca. Saya pernah ingat bahwa Rasulullah pernah mengatakan sebaik-baik idam adalah al-khol, yaitu cuka. Jadi walaupun saya sendiri tidak suka sama cuka, tapi tetap saya pakai cuka. Kalau tidak ada, saya tanya sama itunya, sama yang jual itu. Ghadab itu sangat berbahaya, bisa merusak iman. Kalau orang sudah tidak punya iman gimana? Bahaya itu. Khawatirnya nanti juga mati tidak membawa iman. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, ma ghadaba ahadun illa ashba ala jahannam. Seseorang tidak marah kecuali dia sudah mendekati neraka jahanam. Orang yang marah itu berarti dia itu mendekati neraka jahanam. Ya tidak sekarang. Artinya semakin dekat, kemudian dia nanti masuk ke dalam neraka jahanam. Itu orang marah. Bahkan salah satu dzurriyyatur Rasul namanya Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, dia berkata, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu adalah kunci dari segala macam keburukan. Kunci dari segala macam keburukan itu marah. Ya orang kalau sudah marah, apapun bisa terjadi. Apapun bisa dilakukan, mulai dari mencela, menghina, memukul, membunuh, kemudian bisa mengumpat, bisa mengadu domba, dan seterusnya. Itu juga ditimbulkan dari sifat marah. Minimal sifat marah itu berpengaruh kepada dua hal, kepada anggota zahir dan kepada batin, yaitu hati. Apa pengaruh marah pada anggota zahir? Yang pertama, taghayyurul laun, berubah warna orangnya, wajahnya. Oh, mau dia wajah artis mau apa, kalau sudah marah jelek itu. Coba kalau tidak percaya, ngaca. Kalau marah pasti berubah warnanya. Kenapa kok berubah? Karena marah itu dari setan, itu sudah hampir mau berubah jadi setan itu.
Marah itu setan. Kalau ada orang mau marah, coba lihat wajahnya paling jelek sedunia. Mau dia wajahnya kayak artis, mau kayak bidadari, kalau sudah marah berubah itu wajahnya. Karena di dalam tubuhnya ada setan. Dia sudah hampir jadi setan itu. Hanya saja masih berkerudung setannya itu. Taghayyurul laun, berubah warnanya, warna wajahnya. Atau kalau orang tertentu bisa jadi dia benar-benar tahu sudah benar-benar berubah. Ya sesekali kalau pas marah itu ngaca gitu, coba lihat jelek apa cantik gitu. Kalau perlu difoto, foto selfie gitu. Lihat itu apa before after ya. Itu kalau pas lagi marah, kalau sudah selesai marah, lihat itu. Ini wajah setan, yang ini wajah bidadari. Gitu. Pasti berubah warnanya. Kemudian pengaruh dari anggota zahir itu bergetar gerakan dan bicaranya. Lihat orang marah itu. Pasti itu kayak orang kesetrum. Getar semuanya. Ngomong ini juga tidak terkontrol, terbata-bata. Jadi dirasuki sama setan. Hampir semua orang pernah kerasukan setan. Pada saat apa? Pada saat marah. Itu bergetar semua itu. Tanda bahwa itu tidak normal. Tersusupi oleh hal-hal yang negatif. Bergetar itu. Atau kalau yang lebih parah lagi, ad-darbu. Langsung, pukul. Pukul langsung. Atau al-jarhu, melukai. Baik melukai dengan kata-kata maupun melukai dengan nyata. Namanya juga melukai. Ada luka itu yang tidak mempan pakai obat merah. Itu namanya luka yang tak berdarah. Itu namanya. Tidak bisa diobati pakai obat merah. Itu harus pakai cara yang lain. Ada juga pengaruhnya kalau sudah marah secara zahir, al-qatlu, membunuh. Banyak kan kasus pembunuhan karena marah. Banyak. Yang kapan hari ada di salah satu pondok pesantren di sekitar sini, ada yang masih usia MTS membunuh, kemudian dipenjara. Itu juga karena faktor salah satunya juga marah, membunuh pakai pisau, kena di lehernya, akhirnya dikeluarkan dari pondok, membunuh. Bisa juga pengaruh secara zahir asyatmu. Asyatmu itu kalau istilah Madura, kalau istilah Jawa itu misui. Misui itu pisauan ya. Bicara kotor. Kalau misalkan pakai bahasa Indonesia asu itu misalnya. Itu anjing. Anjing. Dikira dia tidak ngerasa kalau dia anaknya orang. Itu namanya asyatmu itu namanya. Wal fuhsyu fil kalam, ngomong yang tidak bagus, ngomong sembarangan. Kamu itu anaknya siapa? Anaknya orang. Anaknya siapa? Apa tidak ngerti saya anaknya siapa? Iya, kamu juga anaknya orang. Itu kalau sudah marah itu seperti itu. Pengaruh-pengaruh secara zahir salah satunya itu. Yang lebih berbahaya lagi pengaruh secara batin atau yang ada di dalam hati. Apa itu pengaruhnya? Al-hikdu, dendam. Nah, ini bahaya ini. Apalagi sampai dendam kusumat. Itu lebih berbahaya, nanti jadi judul film gitu nanti. Bahaya itu. Kalau sudah marah itu dendam. Padahal dendam ini penyakit hati yang sangat kronis. Lebih berbahaya dari corona. Karena kalau corona orang sudah mati ya sudah selesai urusan. Tapi kalau dendam sudah mati, masih ditanya sama Allah, kenapa kamu mempunyai sifat dendam waktu masih ada di dunia? Masih ada kelanjutannya kalau penyakit batin itu. Itu bedanya penyakit zahir sama penyakit batin. Yang kedua, pengaruh secara batin atau yang ada di dalam hati adalah al-hasad. Iri. Kalau sudah marah itu iri. Iri ini bahaya.
memakan kebaikan sangat cepat sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu iri, sifat iri itu. Makanya Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada orang yang iri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita melawan siapapun mungkin bisa menang, tapi melawan kepada orang iri susah untuk menang. Apalagi melawan berdebat. Itu tidak mungkin menang melawan orang yang iri. Caranya menang gimana? Kalau kita sudah tidak punya apa-apa dan kita tidak punya siapa-siapa, itu baru menang itu. Mereka juga tidak mungkin melawan. Kalau sudah iri, kita tidak punya apa-apa, ya sudah. Alhamdulillah kalau mereka. Itu baru bisa menang. Gitu. Baru bisa selesai. Yang tidak bisa dikalahkan orang iri itu. Apalagi permusuhan yang disebabkan karena iri itu sulit untuk diselesaikan. Tapi kalau permusuhan disebabkan karena disakiti dengan kata-kata atau dipukul atau yang lain, bisa cepat selesai. Tapi kalau karena penyebabnya itu adalah iri, ini susah untuk diselesaikan. Ya bisa, tapi susah. Iri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari keburukan orang yang hasad, orang yang iri ketika dia iri. Di dalam Al-Quran disebutkan idza hasad. Artinya iri itu kalau hanya disimpan saja itu tidak begitu masalah. Iri itu kalau cuma disimpan di dalam hati saja tidak begitu masalah. Yang menjadi masalah ketika ditampakkan secara dohir. Iri sama si fulan, ketemu wajahnya itu sudah cemberut, terus menampakkan, apalagi sampai menyakiti. Makanya bahaya. Jangan sampai berteman dengan orang yang iri. Ya, yang sekarang yang diiri adalah orang lain. Suatu saat yang diiri adalah kamu sendiri. Kalau sudah diiri, apapun bisa dilakukan. Makanya kita harus banyak berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kasus-kasus terjadi, kasus-kasus apapun yang bisa membahayakan orang lain, rata-rata penyebabnya adalah hasad, iri. Makanya kita agar tidak gampang disihir oleh orang lain, sering-sering membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu minimal setelah selesai sholat 3 kali untuk melindungi diri agar kita tidak gampang terkena sihir, terkena santet. Beda lagi kalau sudah terkena, itu ada penanganan khusus, itu tidak mempan kalau cuma baca itu. Kemudian ada juga pengaruh secara batin itu izmarusu, menyimpan keburukan di dalam hati. Kemudian asyamatah itu gembira pada saat orang yang kita marahi itu terkena musibah. Misalkan kecelakaan, alhamdulillah gitu. Atau misalkan anaknya mati, alhamdulillah. Itu namanya syamatah itu. Pengaruh secara batin atau pengaruh yang ada di dalam hati. Karenanya menerapi dan menyembuhkan penyakit yang namanya ghadab ini hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Karena membahayakan. Hukumnya wajib. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit yang namanya ghadab ini, marah, emosi, amarah? Bagaimana? Kata Imam Ghazali, disebutkan bahwa terapi ghadab itu ada dengan ilmu dan dengan amal. Cara menyembuhkan penyakit ghadab, penyakit marah ini ada dengan dua cara, ilmu dan amal. Ilmu ini nanti dibagi menjadi 6, sedangkan amal dibagi menjadi 3. Jadi jumlah secara keseluruhan 6 dan 3 berapa? 9. Ini harus dilakukan pada saat kita marah. Yang perlu diingat, kita semua bisa marah. Ya, kita semua bisa marah. Kalau ada orang yang tidak bisa marah, justru tidak bagus. Jangan didekati orang itu. Tidak bagus, orang tidak bisa marah itu tidak bagus. Justru perlu dipertanyakan, dia manusia atau siapa gitu. Atau alien yang turun ke bumi. Ilmu. Yang pertama, cara
mengobati penyakit marah dengan ilmu. Yang pertama, ayyatafakkara fi kadhmil ghaidi. Kita harus berpikir tentang bahayanya orang yang melampiaskan kemarahannya. Ilmu ini juga kita harus tahu ilmunya. Semisal contoh misalnya ada hadis seperti ini dan ini harus direkam di dalam otak kita masing-masing. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Ini ilmu ini kita berpikir tentang bahayanya melampiaskan amarah. Ada satu hadis, barang siapa menahan amarahnya maka Allah akan menahan siksanya. Kita mikir, oh iya nanti kalau saya marah berarti saya nanti akan disiksa sama Allah. Itu secara ilmu. Kita mikir bahayanya apa? Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu. Barang siapa yang menahan amarahnya maka juga Allah akan menahan siksanya kepadanya. Itu kita mikir secara ilmu, secara teori. Teorinya seperti itu. Kita mikir. Tapi kalau kita tidak tahu hadisnya juga tidak bisa mikir. Dikira marah itu hal yang biasa. Tapi kalau kita sudah tahu hadisnya kan kita bisa mikir. Oh iya, nanti kalau saya marah akan disiksa sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyu khawifa nafsahu biiqabillah. Menakut-nakuti dirinya sendiri dengan siksa Allah. Yang tadi itu berpikir tentang bahayanya marah. Yang ini menakut-nakuti dengan siksa Allah. Semisal ada hadis yang mengatakan bahwasanya di dalam neraka jahanam itu ada satu pintu di mana pintu itu tidak akan dimasuki kecuali orang yang melampiaskan amarahnya dengan melakukan maksiat kepada Allah. Ini ilmu, harus kita rekam di dalam otak dan hati kita sendiri. Harus tahu ilmunya. Orang kalau tidak tahu ilmunya, marah dikira hal yang biasa. Padahal bahayanya sangat banyak. Itu terapi yang kedua, ilmu yang kedua. Menakut-nakuti dirinya sendiri dengan siksa Allah. Tapi tidak usah ngomong, kamu harus takut sama Allah, gitu. Harus takut sama siksa-siksa Allah. Nanti dikira orang gila. Ini kan cukup di dalam hatinya saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyuhadhdhira nafsahu aqibatal adawa wal intiqam. Mengingatkan kepada dirinya sendiri akibat yang ditimbulkan ketika dia melampiaskan kemarahannya. Nanti apa? Akibatnya apa? Misalnya saya marah kemudian saya pukul itu kamu. Nanti akibatnya apa? Bisa jadi nanti saya juga dipukul. Bisa jadi anak saya dipukul. Bisa jadi rumah saya nanti diserang misalnya. Akibatnya kita pikir akibatnya itu. Jadi teorinya ada, ilmunya ada. Akibatnya apa nanti yang akan kita timbulkan ketika kita melampiaskan amarah, yang pasti juga nanti akan terjadi permusuhan juga kepada orang lain, yang mungkin nanti akan bisa turun-temurun. Itu akibatnya juga harus kita pikir. Itu teori yang ketiga, secara ilmu ya. Yang keempat, ayyatafakkara fi qubhi suratihi indal ghadab. Kita harus mikir betapa buruknya wajah kita pada saat marah. Mikir, kalau kamu itu kalau mau marah mikir. Kamu mau cantik sedunia juga udah bakal cantik kalau pas lagi marah. Yang paling glowing sedunia juga hilang itu glowingnya. Kalau pas lagi marah juga hilang itu. Mikir itu, wajah kita itu. Kalau ada kamera ajaib mungkin kalau dibuat moto itu sudah jadi wajahnya iblis itu. Orang yang masih lagi marah. Untungnya tidak ada kamera ajaib yang bisa merekam wajah asli seseorang pada saat marah. Kita harus mikir wajah kita itu seperti apa. Itu yang keempat. Yang kelima, ayyatafakkara fi sababil ladzi yad'uhu ilal intiqam. Kita harus berpikir penyebabnya apa sehingga kita bisa marah dan mau melampiaskan amarah. Artinya seperti ini. Saya kok bisa marah ya? Saya kok mau melampiaskan amarah ya? Ini penyebabnya apa? Apa karena hati saya yang keras? Mikir seperti itu. Sehingga dia bisa introspeksi diri. Oh berarti hati saya yang bermasalah. Ini harus dibenahi hati saya. Atau mungkin saya jarang ngaji.
jarang ikut mendengarkan pengajian sehingga saya tidak tahu bahwa bahaya marah itu sangat besar sekali. Introspeksi, penyebabnya apa? Kenapa dia kok bisa marah dan mau melampiaskan amarahnya? Dia harus menasihati kepada dirinya sendiri tentang penyebabnya. Dan yang keenam, innalladzi waqa'a qada'un wa qadar minallahi sabaq. Yang sudah terjadi itu adalah qada' dan qadar dari Allah. Misalnya gini, tiba-tiba ada orang tidak sengaja jalan, kemudian nginjak tangan kita. Sudah terjadi apa belum terjadi? Sudah terjadi apa belum terjadi? Sudah. Berarti kan sudah takdir. Kita mau apa? Sudah takdir dari Allah. Kita mau apa? Ya memang sudah digariskan seperti itu sama Allah. Ya sudah, tidak usah diutak-utik. Itu seakan-akan kalau kita itu marah, kita marah sama Allah. Allah ini kenapa saya kok diginikan? Apalagi sampai Allah itu tidak adil. Itu tambah lebih bahaya lagi. Itu terapi secara teori, secara ilmu. Harus ada ilmunya. Makanya bisa jadi orang itu istiqomah ghibah karena bisa jadi tidak tahu ilmunya. Ilmunya bahayanya ini. Bisa jadi tidak tahu ilmunya. Tapi kalau ada orang yang sudah tahu ilmunya, tapi masih tetap, bisa jadi dia masih bandel itu namanya. Orangnya tidak mau mengamalkan ilmunya. Ada terapi secara amal, artinya praktek. Praktek pada saat itu juga. Itu kan teori. Teori, kita harus mikir, pakai akal sehat. Ada secara praktek secara amal. Apa prakteknya? Yang pertama, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena marah itu berasal dari setan. Orang yang marah dia mau berubah jadi setan. Setannya cantik-cantik. Tapi kalau selagi marah mau pakai produk glowing yang paling mahal sedunia, kalau pas lagi marah juga luntur itu. Apalagi pakai bedak rontok nanti. Kalau pas lagi marah, getar semuanya. Mau tebelnya 1 meter juga berubah wajahnya. Itu yang pertama, secara amal mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua adalah merubah posisi. Kalau marahnya lagi berdiri, dia duduk. Kalau marahnya duduk, dia tidur. Semakin mendekati tanah, semakin mereda itu marahnya. Karena manusia berasal dari tanah, maka manusia itu harus rendah hati, jangan melangit. Manusia itu tercipta dari tanah, mestinya harus rendah hati, jangan melangit. Manusia itu harus membumi, jangan melangit. Kalau ada manusia sombong, mungkin dia tercipta dari tanah sengketa. Nah, tanah itu seperti itu. Merubah posisi. Kalau kemarin itu dijelaskan, kalau pas lagi marahnya ngomong, berarti dia diam. Kalau marahnya diam, dia harus ngomong. Karena ada sebagian orang itu marahnya diam. Diam 1000 bahasa. Nah, itu justru tambah berbahaya itu nanti. Tiba-tiba mengeluarkan golok. Kan bahaya itu. Merubah posisi itu yang kedua, secara amal, secara praktek. Yang ketiga, berwudu. Karena marah itu dari setan. Setan tercipta dari api. Lawan api adalah air. Berwudu. Kalau perlu setelah berwudu, sholat itu. Setelah kalau berwudu tidak mempan, gimana? Mandi. Itu mungkin setannya sudah ribuan. Sudah wudu tidak mempan itu. Wudu kan cuma bagian-bagian tertentu. Itu setannya sudah banyak itu mungkin yang masuk itu. Jadi harus mandi. Kalau mandi tidak mempan, jeburkan ke sumur. Sekalian biar hilang orangnya.
Itu terapi penyakit sombong. Ada secara teori, secara ilmu dengan memikirkan 6 hal tadi yang ada di dalam diri kita. Ada secara amal dengan melakukan 3 hal tadi itu. Karenanya kata Imam Ghazali, setiap orang itu pasti punya sifat marah. Hanya saja marah itu terbagi menjadi 3. Marah itu macam-macamnya ada 3. 2 itu tercela, 1 terpuji. Ada ghadab itu yang tafrid. Tafrid itu kurang marahnya. Artinya sedikit marah. Atau bahkan hampir tidak bisa marah. Itu tidak bagus. Contoh misalnya, istrinya diganggu orang. Sabar. Anaknya disakiti orang. Sabar. Kan kita harus menahan amarah. Goblok itu kalau kayak gitu. Marah tidak sabar tidak pada tidak pada tempatnya kalau seperti itu. Itu namanya tafrid namanya. Marah yang kurang marah. Itu tidak bagus juga. Anaknya dibawa sama pacarnya. Sabar. Itu tidak bagus kalau seperti itu. Tercela itu. Mazmum. Ghadab yang mazmum, yang tercela. Keluarganya dirusak kehormatannya. Sabar itu. Terlalu sabar itu. Itu yang pertama. Tafrid namanya. Kurang, marahnya itu kurang. Atau mungkin hampir bisa dikatakan tidak marah. Tapi manusia tetap bisa marah. Hampir tidak marah itu tidak bagus. Atau yang kedua kebalikannya, ifrat. Ifrat itu berlebihan. Terlalu tersulut emosinya. Baru urusan sedikit misalkan waktu nulis kecoret sama kesenggol sama temennya. Oh, kurang ajar kamu itu. Padahal masalah-masalah sepele itu juga ada bagus. Madmum itu, ghadab yang madmum. Urusan-urusan sepele menjadikan dia marah. Itu juga ada bagus. Kalau urusan-urusan sepele. Contoh lagi apa? Waktu pakai bedak misalkan. Kemudian kesenggol sama temennya, bedaknya jatuh. Kurang ajar kamu itu. Dikira ini tidak mahal apa beli bedak ini. Ini juga urusan-urusan sepele seperti itu. Nah bagus, itu termasuk ghadab yang mazmum. Yang jenis yang ketiga ini ghadab yang mahmud, yang terpuji. Apa ghadab yang terpuji? Ghadab yang i'tidal, tengah-tengah. Artinya ghadabnya itu marahnya bisa dikontrol dengan akal dan agamanya. Bisa dikontrol dengan akal dan agamanya. Dikendalikan. Artinya dia bisa marah tapi ditahan untuk hal-hal yang tidak semestinya dia marah. Marah itu kalau urusan pribadi yang bagus itu ditahan. Urusan pribadi, disakiti, dihina, dicela, itu yang bagus sabar. Jangan balas. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina. Di Al-Qur'an tidak menyebutkan yang baik itu kan menjelaskan tentang ayat wasari'u ila magfiratin wal atwa'iddat fil muttaqin. Yang salah satu orang yang mendapatkan ampunan itu adalah orang yang menahan amarahnya, bukan orang yang tidak bisa marah. Jadi memang marah itu sifat bawaan manusia. Hanya saja tingkatannya macam-macam. Ada yang tadi itu kurang marahnya, ada yang terlalu berlebihan marahnya, ada yang tengah-tengah, bisa terkontrol kemarahannya, dikendalikan. Urusan pribadi itu sudah semestinya kita sabar, jangan marah. Dihina, disakiti, apalagi urusan-urusan sepele. Apalagi cuma sekedar dibully di Facebook, di WA, di Instagram, di Telegram, di Twitter, biasa. Anggap saja itu adalah sebuah ujian dari Allah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan diceritakan ada seorang ulama bernama namanya Fudail bin Iyad, pernah dicela sama seseorang. Apa kata Fudail bin Iyad?
Allahumma in kana shadiqan faghfirli. Jika memang yang dicelakan orang itu benar, ampuni aku ya Allah. Jika memang tidak benar, bohong, ampuni dia. Itu sikap yang sangat santuy dari Fudail bin Iyad. Jika memang yang diucapkan dia itu benar, ampuni aku. Jika memang yang diucapkan dia bohong, ampuni dia. Ini untuk dalam rangka juga untuk tidak melampiaskan amarahnya. Bahkan pernah ada salah satu dzurriyyatur Rasul namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain. Dia pernah lahir putranya gitu. Kemudian mengadakan acara selamatan, kemudian menyiapkan hidangan-hidangan, kambing guling dan sejenisnya seperti itu. Kemudian pembantunya itu datang membawa air panas, sudah tahu dipakai apa gitu. Akhirnya tumpah itu pas di depan anaknya, sampai anaknya mati. Ya karena ini pembantunya juga alimah, pembantunya juga alim. Akhirnya pembantunya ini mengutip salah satu ayat dari Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang menahan amarahnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin mau marah tidak jadi. Wal kadhiminal ghaidha. Mau tidak memaafkan tidak jadi. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya sudah, sekarang kamu saya merdekakan. Pada saat itu ini pembantunya ini sebagai budak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sama-sama ngerti Al-Qur'annya. Padahal itu karena memang urusan pribadi, kita harus jangan melampiaskan amarah kalau urusan pribadi. Tapi kalau sudah urusan agama, wajib marah. Misalnya contoh nanti, misalnya kalau ada anaknya tidak sholat, harus marah. Harus marah. Ketika ditegur sama suaminya misalnya, oh jangan dikit-dikit marah. Justru wajib marah. Anaknya keluyuran misalnya, wajib marah urusan agama. Jangan tidak marah. Tapi kalau urusan pribadi, kalau pengen kita menjadi orang yang berkualitas, tahan amarah. Karena itu sangat bagus sekali. Apalagi kemudian memaafkan. Karena ini satu paket ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Menahan amarah. Karena bisa jadi orang bisa menahan amarah, tapi memaafkan tidak. Ya. Ada orang itu amarahnya ditahan, tidak ditampakkan, apalagi dia seorang tokoh misalnya, tapi melupakan, tidak. Ini harus memaafkan, walaupun dia tidak minta maaf, kita maafkan. Itu tentang amarah. Bahkan ada beberapa hal terkait amarah. Salah satunya man qadhima ghaidon wa huwa yastati'u ayyan fudahu. Barang siapa yang menahan amarahnya sedangkan dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahullahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Maka Allah akan memanggilnya besok pada hari kiamat di hadapan banyak orang, hatta yukhayyiruhu fi ayyil huri sya'a. Disuruh milih bidadari yang jenis yang mana bidadari. Kalau orang itu mampu menahan amarah, bidadari itu sangat luar biasa, tidak kayak perempuan-perempuan yang ada di dunia. Bahkan digambarkan bidadari itu seandainya menyingkapkan betisnya ditampakkan kepada penduduk dunia ini, semua orang akan terfitnah. Bahkan saking dahsyatnya bidadari, seandainya meludah ke lautan jadi tawar itu lautan semuanya itu. Kalau ludahmu kan tidak bisa menawarkan lautan gitu. Bahkan pernah ada cerita nyata, ini saya dengar cerita ini dari salah satu guru saya. Pernah di salah satu daerah itu di Indonesia ini terjadi nyata. Ada salah seorang kiai yang pernah mimpi ketemu bidadari. Nah, ini bukan sembarangan, mimpi ketemu bidadari. Kalau kamu kan mimpi ketemu sama mantan. Ini mimpi ketemu sama bidadari. Luar biasa cantiknya itu. Akhirnya terbangun. Keesokan harinya ketemu sama istrinya.
langsung muntah-muntah. Dan itu berlanjut sampai sekitar 1 mingguan. Setiap kali ketemu sama istrinya muntah-muntah. Ya wajar, wong asalnya lihat bidadari kok lihat istrinya. Walaupun istrinya ini artis, jadi pemenang Miss Universe internasional juga masih tetap kalah sama kecantikan bidadari. Itu betapa hebatnya bidadari. Dan yang di sini juga nanti bisa jadi bidadari. Termasuk keistimewaan orang yang menahan amarah yang lain disebutkan dalam sebuah hadis, idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Pada hari kiamat akan datang orang yang memanggil-manggil. Artinya ini bukan orang, ada suara tanpa rupa. Man kana ajruhu Allah, siapa yang mempunyai pahala di sisi Allah, falyadkhulil jannah, maka hendaknya dia masuk surga. Siapa itu? Ternyata pada saat itu tidak ada yang mengaku kecuali orang yang sedikit. Siapa itu orang yang sedikit? Al-afuna linnas, orang yang suka memaafkan kepada orang lainnya. Sudah maafkan semuanya, maafkan semuanya. Kalau kalian misalnya pernah punya kesalahan sama saya, sudah saya maafkan walaupun tidak minta maaf. Ya maafkan, karena itu bahayanya sangat besar. Dari marah itu timbul segala macam keburukan dan segala macam tindak kriminal. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ja'far bin Muhammad Al-Bakir, al-ghadab miftahu kulli syarr. Sifat marah itu adalah kunci dari segala macam keburukan. Itu terkait tentang ghadab. Makanya sampai Rasulullah mengulang-ulang berkali-kali karena bahaya ghadab itu sangat besar sekali. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Latihan. Jangan kita langsung memangkas diri kita. Saya tidak bisa. Jangan. Latihan. Bertahap. Latihan. Kalau udah latihan, itu tidak bisa. Orang bisa itu karena terbiasa. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Orang bisa itu karena terbiasa. Latihan. Jangan putus asa. Apapun itu yang kelihatannya berat, saya ini kayaknya tidak bisa, bukan tingkatan saya, bukan level saya. Jangan. Latihan. Karena latihan itu nanti juga akan dinilai sama Allah. Diberikan pahala sama Allah. Allah juga tahu kemampuan hambanya dan tidak akan mungkin membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Kak Lala mau tanya. Silakan. Kayaknya yang baru datang itu semangat tanya. Silakan yang mau tanya. Mbak Dila mau tanya. Ya. Ya apalagi sama anak kecil ya. Kita juga harus mikir. Anak kecil kan cara berpikirnya juga masih belum jangkap, belum istilahnya. Tidak sama seperti cara berpikirnya orang dewasa. Jadi kita harus banyak memaklumi. Gitu. Harus banyak memaklumi. Ya harus jangan dilampiaskan amarahnya. Apalagi cuma sekedar anak kecil. Gitu. Ya kita harus maklumi. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mengingatkan dan mendidik. Gitu. Jangan dibiarkan. Menahan itu wajib. Tapi mendidik itu juga wajib. Gitu. Sesekali diingatkan seperti itu. Yang paling bahaya itu kalau orang itu berilmu kalau marah itu. Karena nanti akan luntur semua ilmunya itu. Sudah tidak terkesan dia bisa dihormati orang lain karena gampang marah. Makanya jangan marah. Kita harus berlatih untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita ingin selalu dikawal sama Allah, kita harus punya sifat sabar. Tapi harus pada tempatnya. Urusan pribadi, tahan amarah, sabar. Urusan agama, urusan kehormatan orang lain, urusan kehormatan keluarga, ya kita boleh untuk
membela seperti itu. Silakan yang lain yang mau tanya. Latihan. Biar belajar itu ada hasilnya, bukan cuma belajar. Karena intinya orang belajar itu mengamalkan. Ibarat orang masuk ke hutan, kemudian di situ ada banyak hewan buas, dia punya senjata namanya pedang, tapi tidak digunakan. Ya bahaya, nanti dia bisa celaka. Orang punya ilmu juga seperti itu, dia punya pedang tapi tidak digunakan. Itu kata para ulama seperti itu ibaratnya. Atau ibarat yang lain, ada orang menanam pohon, dari kecil sampai besar disiram, dirawat, kemudian berbuah, dibiarkan begitu saja, tidak dinikmati sama orang lain. Itu sama kayak orang cari ilmu. Kadang-kadang setan itu juga cara godanya seperti itu. Ayo rajin cari ilmu. Ketika sudah banyak ilmunya sudah selesai. Tidak ada niatan untuk mengamalkan. Ya walaupun kita tidak bisa mengamalkan semuanya, ya tidak apa-apa. Sebisa kita. Tidak mungkin bisa mengamalkan semuanya. Minimal kita punya ilmu 100, yang kita amalkan sepertiga itu sudah aman kalau seperti itu. Jadi insya Allah sudah aman. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.